Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Sirrul Asrar, yakni Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila hadratil Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Sa'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman pinten? Dua empat ya. Fa'amalul jismaniyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa amalul jismaniyati, amal ibadah al jismaniyati, ruh jismani. Bidhahiril ulumi, dengan ilmu lahir atau ilmu katon. Jazauhu pahalanya. Al jannatu adalah surga. Fakot, jadi gini menerjemahnya, jazauhu pahalanya
Al jannatu faqat, hanya surga. Hanyanya itu faqat ya. Wa tajalliyu aksis sifati, wa tajalliyu dalam kurung dulu di wilayah ruh jismani ini wa tajalliyu akan ditampakkan aksis sifati, aksi yang kontradiktif, as-sifati karakter-karakter. Jadi akan ditampakkan karakter-karakter yang kontradiktif. Bisimatin di wilayah ini fal alimu, sedangkan orang alim la yadkhulu, tidak akan masuk surga. Bimujarrodi, dengan bergantung ilmi dzahiri, ilmu zahir, ila kharamil qudsi, ila kharamil qudsi, ila menuju haramil qudsi, haram qudsiyah. Wal qarabati, dan al qurbah, li'annahu, hal itu karena alamut toironi, ada alam terbangnya insan hakiki, wa toiru, dan terbang itu la yatiru, tidak bisa terbang, illa, kecuali bijana khaihi, bijana khaihi, menggunakan dua sayap lahir batin,
Fal abdu, hanya hamba, alladzi yang ya'lamul ilmaini, ya'lamu menguasai, ilmaini dua ilmu, adz-dzahiri wal batini, zahir dan batin. Yusolli yang akan sampai, ila dzalikal alami, ke alam kurbah itu, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi, ya abdi, wahai hambaku, idza aradta, jika engkau ingin, antadkhula masuk, harami ke haram kutsiku, fala taltafit, maka engkau jangan tergoda oleh ilal mulki, alam mulki, wal malakuti, dan alam malakut, wal jabaruti, dan alam jabarut, li'annal mulka, karena alam mulki, syaitonul alami, syaitonu adalah setan, al-alimi, bagi orang alim. Wal malakuti, dan alam malakut, syaitonul arifi, adalah setan bagi orang arif. Wal jabaruti, dan alam jabarut, syaitonu adalah setan, al-waqifi, bagi orang yang akan masuk alam kudsiyah,
Man orang rodhiya yang tergoda bi ahadin minha oleh salah satunya fahuwa maka dia madrudun akan ditolak indi di sisiku wal muradu artinya minhu dia madrudul kurbati tidak bisa masuk al kurbati ke alam kurbah la madrudud darajati la madrudu bukan ditolak masuk ad-darajati ke surga wahum meskipun mereka yatlubuna menginginkan sampai al kurbata alam kurbah wala yasiluna mereka tidak akan bisa sampai ilaiha ke alam kurbah li'annahum sebab mereka tami'u menginginkan sesuatu ghaira matma'in yang tidak boleh li'anna karena lahum mereka hanya janahan wahidan memilih satu sayap saja wali anna sedangkan li ahlil kurbati bagi orang yang sampai pada alam kurbah al-kamilati tahap sempurna fiha di sana
Malah tidak bisa. Ainun mata. Ro'at menggambarkan. Jadi kalau diterjemahkan mala ainun ro'at, tidak bisa digambarkan oleh mata. Wala dan tidak pernah udhunun oleh telinga, sami'at terdengar. Jadi terjemahnya wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar atau didengar oleh telinga. Wala khotoro, dan tidak pernah terbersit ala qalbi basyarin, ala oleh qalbi hati basyarin manusia. Wahia itulah jannatul kurbati, jannatu surga, al kurbati al kurbah, la fiha tidak ada di dalamnya hurun bidadari, wala dan tidak pula ada usurun istana, wala dan tidak ada asalun madu, wala dan tidak ada labanun susu, wayam bagi semestinya lil insani manusia itu ayya'rifa harus tahu miqdarohu kadar dirinya, wala jangan sampai yaddai mengakui li nafsihi makom bagi dirinya, malaisa yang bukan yahiqqu lahu haknya, qala berkata siapa Amirul Mukminina, Amirul Mukminin yaitu pemimpin orang-orang beriman,
Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karroma telah memuliakan, karroma telah memuliakan siapa? Allahu Allah. Wajhahu, wajah beliau. Oke, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang tasawuf selalu menyebutnya karramallahu wajhah. Kenapa? Yang lain-lain kan radhiyallahu an. Kalau madhabnya Ahlul Bait alaihis salam kalau laki-laki, kalau perempuan alaihas salam. Memang di hadis-hadis yang dulu, kayak kitab saya yang dulu itu bukan radhiyallahu an tapi alaihis salam kalau laki-laki, kalau perempuan alaihas salam. Tetapi di dalam menyebutkan Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya, wajah beliau. Karena Sayyidina Ali dari kecil sampai wafat belum pernah melihat kemaluannya. Makanya dimuliakan oleh Allah karena matanya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Makanya terus disebut karramallahu wajhah. Rahimahullahu, rahimallahu, rahimallahu, Allah menyayangi. Imro'an, orang-orang. Arrafa, arrafa yang mengetahui. Qadrohu, kadar dirinya. Walam yata'adda, walam yata'adda, dan tidak mengakui makom. Turohu, melebihi batas perjalanan ruhnya. Wa yahfadho, dan menjaga. Lisanahu, lisannya. Walam yudhoyi, dan tidak menyia-nyiakan. Umruhu, umurnya. Alinea ini saya jelaskan dulu. Fa'amalul jismaniyati, jadi amal ibadah roh jismani. Tapi penjelasan sebelumnya sudah paham, bahwa di dalam diri kita man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu yang kemarin. Kalau sudah paham ini berarti bisa mengikuti yang sekarang.
Kemarin kan ada ruh, nafas, ada tubuh. Ini kan satu hakikat yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita. Ruh itu ada di alam ruh, nafas itu non materi tapi memiliki bentuk ya, sehingga bisa menyambungkan antara ruh dan tubuh. Kalau tubuh itu materi, dia memiliki ruang dan waktu ya, menempati alam namanya jismani kita ini ya, namanya alam dunia. Nah, ini satu rangkaian ruh, nafas, dan tubuh kita. Nah, ruh ini kemarin masuknya ke tubuh setelah ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh kita. Jadi ruh, nah, ketika kita berada di kandungan alam rahimnya ibu, ruh jadilah nafas, nafas di dalam tubuh. Ini satu kesatuan. Nah, tubuh ini materi, dirasakan panca indera. Nah, kapan hari ada yang bertanya ke saya, bagaimana Pak wujudnya nafas itu? Terus saya kasih tahu, coba tanganmu itu kamu tiup pakai mulutmu. Sudah Pak, bagaimana rasanya? Ya Pak, bisa saya merasakan tiupan mulut saya. Kamu bisa melihat materinya enggak? Tidak bisa Pak, ya itulah namanya nafas. Jadi selama kita masih bernafas, ini namanya masih hidup. Nafas itu ya nafas kita yang keluar masuk ini. Ini ya non materi tapi berwujud, sehingga bisa menyambungkan antara ruh dengan tubuh. Nah, nafas ini bentuknya psikis ya. Makanya yang dipelajari ilmu psikologi itu ya geraknya nafas. Kalau kita kan nggak belajar geraknya nafas, belajar pengen ketemu dengan nafas. Ya, itu bedanya psikolog dengan tasawuf. Kalau tasawuf langsung ketemu nafasnya. Nah, di dalam nafas itu ada psikologis, ada imajinasi, ada khayal. Nah, kalau belajar filsafatnya Aristoteles sama Plato sama Socrates, inilah menempati alam idea. Tahu alam idea? Idea tahu? Ide tahu? Orang tuh punya ide mau gambar apa, itu sudah ada di sini ya, di alam nafas kita. Nafas kita dari ruh, alam ruh. Terus ada yang mendatangkan ide kepada kita. Jadi ide itu tidak muncul sendiri, tapi muncul berasal dari yang memunculkan ide. Maka oleh filosof disebut alam idea. Oke, bagi orang Indonesia nyebutnya ya alam ide. Punya ide tak? Ide itu bahasa Jawanya apa? Apa? Angan-angan. Angan-angan itu ya beda dengan ide. Pak Sulkan mau buat yang namanya pesanan knalpot. Orangnya datang ditanya, maunya kamu bikin knalpot yang bagaimana? Seperti ini, seperti ini. Nah, di alam nafasnya Pak Sulkan itu muncul namanya alam idea, yang membentuk ide-idenya orang tadi ditransfer ke Pak Sulkan oleh nafasnya ya, dalam bentuk imajinasi, gambaran-gambaran itu yang dikhayalkan oleh pelanggannya tadi. Jadi bukan angan-angan, itu namanya idea. Oke, alam idea. Dia menempati alam nafas, juga menempati alam materi. Ya. Kalau orang Jawa itu ada namanya karsa. Tahu karsa? Rasa, cipta. Idea itu kurang lebihnya cipta. Tapi makanya kita itu sulit mau menerjemah pakai istilah Jawa. Itu orang Jawa menyebut cipta, rasa, karsa itu
ya nggak pas juga gitu loh, karena orang Jawa nggak belajar filsafat. Jadi saya jelaskan itu namanya alam idea. Ya, orang melukis, pandai melukis itu karena dari alam ruh turun kepada nafasnya dia, banyak gambaran-gambaran imajinasi tentang sesuatu yang secara psikis untuk dituangkan ke dalam bentuk lukisan. Bukan orang itu cerdas melukis, memang dari sana sudah diturunkan melalui alam idea, dia melukis. Ini jadi konsepnya alam idea. Ide-ide yang muncul di kita bukan angan-angan, tapi yang muncul ide-ide kita. Orang yang bisa melukis, katakanlah meja ini, belum tentu dia bisa membuat meja. Makanya kata Aristoteles, seorang pelukis itu tidak bisa dipercaya karena itu hanya sesuatu yang tidak masuk akal. Berbeda dengan orang yang membuat meja, itu betul-betul real, dia bisa membuat meja. Kalau pelukis hanya melukis tapi belum tentu bisa membuat meja. Maka gambaran idea yang digambarkan oleh pelukis itu adalah sesuatu yang sifatnya ilusi. Orang melihat lukisannya, mejanya, tapi itu sebenarnya kan bukan meja, hanya coretan-coretan di kain kanvas. Jenengan melihat foto saya, itu kan cuma foto saya, itu hanya yang ada di alam idea, ditransfer ke komputer terus dicetak, dari alam idea turun ke alam materi. Nah, jadi ini yang ada di dalam nafas kita. Terus kemudian di tubuh itu ada dimensi. Ketika contohnya ada orang pesan, saya pesan knalpot seperti ini. Nah, terus dimensi di kita, mana sepedamu? Oh, sepeda saya ninja. Oh, kalau ninja berarti harus begini, 2 tak apa 4 tak. Nah, langsung alam idea itu karena kita menempati tubuh, itu bisa menggerakkan dimensinya. Terus orang ini karena ideanya di dalam alam idea memberikan satu konsultasi, kalau motormu Ninja 250 harusnya seperti ini. Kalau begini nanti kena kakimu bisa meloncot. Itu munculnya dari alam idea, bukan angan-angan. Ya. Kemudian di dalam ruang waktu, kemudian diskusilah sama orang yang pesan knalpot tadi, terus sambil rokokan, sambil ngopi, orangnya menempati ruang waktu dan dia memikirkan imajinasinya masing-masing. Nggih pun Pak, kula manut jenengan Pak. Nah, ya itu menempati ruang waktu dan di situ ada jarak. Jaraknya apa? Komunikasi tadi yang ada di alam idea akhirnya memunculkan sesuatu yang namanya realita. Realita itu dari alam idea, kemudian muncullah realita. Nah, kemudian lafaz lagi, ya karena tadi sudah diskusi di alam di dimensi ruang dan waktu, orangnya pulang, Pak Sulkan tinggal memikirkan bentuk yang tadi dipesan oleh konsumen. Terus mikir, oh tadi dia mintanya seperti ini. Nah, nafasnya ini mengolah informasi lagi, membuat satu bentuk-bentuk yang disampaikan oleh pelanggan melalui alam ideanya. Kemudian bermimpi itu bukan harus tidur. Nah, nongkrong sambil memikirkan pesanan konsumen. Nah, kemudian muncullah yang di alam idea kita, non materi yang akan dituangkan ke dalam materi. Terus gambar. Setelah gambar difoto, dikirim ke konsumen. Gimana Mas, kayak gini tak? Lah. Terus di sana alam idenya juga nerima. Wah, cocok nih. Nggih Pak, manut Pak, persis niku. Nah, kalau knalpotnya seperti ini Mas, harganya nggak jadi 1 juta, 1.500.000. Nah, idenya kan begitu. Nah, itulah alam idea yang ada di sini. Muncul dari alam ruh turun ke nafas.
Nah, kembali ke kita diolah oleh si hisi tadi dalam bentuk imajinasi dan khoyal dalam bahasa Arabnya. Nah, ruh kita ini non materi jadi non dimensi. Contohnya, kenapa non materi non dimensi? Gampangnya begini. Bapak Ibu berangkat ngaji ke sini, ruhnya itu sudah nyampe sini duluan sebelum fisiknya nyampe. Jenengan mau berangkat ke Surabaya itu sudah makanya Surabaya, ruhnya sudah nyampe Surabaya. Yang berada di non materi, yang non dimensi. Sehingga orang alim itu jamaahnya mau datang mau ngaji enggak itu sudah tahu, enggak ada yang ke sini ya berarti enggak ngaji. Tengah-tengah ngaji kelunting, Gus ngapunten nggak bisa ngaji kan gitu faktanya. Ya nggak bisa jawab, kok HP-nya dipakai apa ngerekam. Lah, jadi sudah diketahui oleh orang arif bahwa kehadiran ruhnya nggak ada, ya berarti nanti yang non materinya tidak ada, berarti materi pun juga tidak akan ada. Pengalam ideanya nggak nyampe. Dimensi ruang dan waktunya ya nggak mungkin ada. Sama dengan ini tempat tidur, di bawahnya namanya apa? Longan kan, orang Jawa longan. Adanya longan, adanya tempat di ruang di bawah tempat tidur itu karena ada tempat tidur. Ketika tempat tidurnya dipindahkan ya nggak ada yang disebut longan, itu nggak ada. Ya. Nah, kemudian ruh itu tanpa bentuk, tapi bisa kemana-mana, bisa menggerakkan yang namanya nafas dan materi. Nah, ruh dengan tubuh ini kontradiktif karena non materi, non bentuk, tubuh ini dimensi dan bentuk. Nah, ini kontradiktif yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani akan menunjukkan karakteristik yang kontradiktif. Nah, akhirnya ruh ke nafas ke tubuh. Ini muter saja di sini, ya. Nah, ruh ke nafas ke tubuh, ya. Kemudian ini tingkatan eksistensi. Eksistensi itu wujudnya, ya. Nanti kalau belajar bulan Ramadan nanti belajar tentang wujud ruh ini, kemudian ada alam barzah, alam materi. Jadi semua yang non materi itu menempati barzah ini, makanya barzakhiyah. Ya. Barzah itu artinya perantara, ya, yang menjadi sambungan. Contohnya HP kita bisa connect ini kan ada barzahnya yang tidak bisa kita lihat. Andai kata mata kita bisa melihat ini udara ini penuh dengan sinyal, ya, dengan sinyal HP-nya banyak orang, jadi kan ada 25 orang ini ya ini ruwet 25 orang, tapi nggak tabrakan. Lah itulah gambaran nafas seperti itu. Dia bisa menghubungkan materi yang ada dimensi namanya HP dalam bentuk HP. Terus bisa menghubungkan dari HP A ke HP-nya B, ke C, ke D, sampai semuanya. Ya, tubuh-tubuh itu disambungkan oleh nafas. Di dalam nafas itu ada ruh. Ruhnya mana? Ya, strumnya itu. Ya, baterainya itu. Tanpa baterai nafasnya ya tidak bisa berjalan. Ya. Jadi baterai tanpa nafas di dalamnya ya tidak bisa berfungsi. Sama dengan HP kalau kita analogikan seperti itu. Ya, akhirnya HP-nya disebut nyala. Kalau salah satunya nggak bisa berfungsi disebut error. Error bahasa Indonesianya galat. Kalau saya nyebut galat dengan malah nggak paham. Error langsung paham. Masih mbah-mbah error mbah HP ini mbah paham. Putune emang mbah HP ini galat. Galat kuwi apa? Galat ya bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya error. Bahasanya badas remuk. Ya, kapan nafas tercipta? Lah, ini proses penciptaan nafas. Nafas
tubuh, nah, ruh ya. Jadi ruh ini adanya sejak zaman azali. Tahu azali? Azali itu satu masa yang tidak bisa diketahui oleh siapapun selain Allah. Itu zaman azali. Dan sifatnya di dalam keabadian, yaitu keabadian jiwa nanti. Jadi kita ini nanti abadi, nggak akan rusak jiwanya, yang rusak tubuhnya. Makanya pertanyaannya orang awam, kalau gitu yang disiksa yang mana, Gus? Tubuhnya apa ruhnya? Ya nanti di sana kan kita kembali ke alam ruh, tubuh kan ditinggal di kuburan, ya bangkainya ditinggal di situ. Ya kita yang nanti mempertanggungjawabkan ya nafas kita ini bersama ruh-ruh qudsi tadi, ya ruh-ruh suci itu. Jadi dari alam rahim, nafas, tubuh ini muter aja, oke? Prosesnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah sempurna, ada pendengaran yang tadi disebutkan Syekh Abdul Qadir, kemudian ada penglihatan. Kalau sudah masuk ke alam kurbahnya Allah, mala ainun ro'at, tidak bisa, tidak pernah mata ini melihat sesuatu yang indah itu. Wala udunun sami'at, maka tidak pernah telinga kita mendengarkan. Wala khotorun, dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Jadi akhirnya setelah pulang menuju dari alam malakut kembali ke alam materi ini, kita nggak bisa bercerita apa-apa karena saking sudah tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengarkan. Nah, kalau sudah seperti itu, orang disebut muncul kesadaran ilahi. Kalau sudah fana, maka ibadahnya dengan baqo. Ya, kalau ubudiyah, kalau ibadah sifatnya ubudiyah, berarti bisa merasakan kehadiran ilahiyah. Kesadaran murninya namanya kesadaran ilahiyah. Tugas kita hanya ngaji, yang memahamkan adalah Allah. Gimana, paham sebelum saya melanjutkan? Nah, kemudian tadi kan disebutkan setan-setan. Ya, ada setan di alam malakut, setan. Alam jabarut itu setan. Jadi yang dimaksud setan oleh Syekh Abdul Qadir gini, ketika kita masuk ke alam malakut, kanan kiri tempat kita berjalan itu perhiasan spiritualnya Allah luar biasa indah-indah. Kalau kita terpesona dengan keperhiasan spiritual yang ada di kanan kiri, akhirnya kita tidak sampai kepada Allah, ya dapatnya ya perhiasan spiritual. Contohnya karomah-karomah yang besar. Kita baru saja masuk alam malakut, terus para malaikat yang punya kesaktian luar biasa, punya kecerdasan yang bisa membuat orang sakti, bisa membuat ini, terus ngomong dia itu, Pak Haji, saya ikut jenengan saja karena saya itu punya keahlian mendatangkan santri ribuan. Kalau saya mendatangkan dunia yang banyak. Kalau saya ini bisa membuat tunduk semua perempuan. Nah, itu semua itu menawarkan diri, semua kehebatannya ditunjukkan ke kita. Saya bisa merubah batu jadi emas. Saya berusaha, ini semua ditunjukkan. Terus kita pikir-pikir, lanjut nggak ya? Lanjut nggak ya? Kalau nggak lanjut ya dapatnya itu, nggak dapat Allah, nggak berjumpa dengan Allah, dapatnya perhiasan spiritual. Yang menggoda itu disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani setan. Padahal itu para di alam malakut. Nanti kalau jenengan merasakan masuk ke situ, ya kanan kiri luar biasa, perhiasan spiritualnya Allah luar biasa. Gus, saya bisa mendatangkan uang Gus tanpa cetak di perpus Gus. Bagaimana prakteknya? Bagaimana? Ya dulu begitu ya, saya tanya bagaimana prakteknya. Baca Gus surat Al-Kausar, karena itu surat khusus Ahlul Bait.
Baca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terus bagaimana? Ada kalimat tambahannya ro'ahin, ahin, syarhilin, wabarudin, wanudajin, waskirin if'alu bi tabdili hadal kagid fulusan. Cling, tanpa mendatangkan mesin cetak dari Cina, gak usah membuat di perpus, jadilah itu. Terus saya bilang begini, tempo ya, tunggu waktu saya berpikir. Terus saya pergi ke toko kertas. Dulu belum ada 100.000, pecahan paling besar 10.000. Saya ukur itu, terus saya bawa ke pemotongan kertas. Terus saya doain pakai apa katanya yang ada di alam malakut. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika ro'ahin, ahin, syarhilin, wabarhudin, wanudajin if'alu ayyuhal khuddama bima amartukum bi. Celing, jadi semua. Wah, pilih uang, pilih Allah, gak jadi ah. Terus yang sebelah ngomong halal, halal, halal. Terus serinya bagaimana? Terus saya bawa ini serinya. Ternyata serinya, loh, gak kayak punyanya Uin. Kalau punya Uin serinya kan satu. Ini punyanya ini serinya sudah berbeda-beda. Wah, itu di alam spiritual. Kira-kira kalau jenengan begitu pilih mana? Terus pikirannya, kalau uang sekian saya pakai bayar Bank Jatim sekian, BRI sekian, bayar ini sekian. Wah, lunas lah. Lo dulu juga begitu, karena punya pinjaman di salah satu bank, mikirnya, aduh kalau ini dapat uang tapi ketemu Gusti Allah nanti nggak dapat uang. Ya, itu salah satu yang saya alami ketika berjalan di alam malakut. Terus datang lagi satu, Gus, saya bisa keliling dunia sehari 100 kali Gus. Ayo saya gendong Gus. Kalau mau pergi ke Mekah nggak usah naik haji, naik pesawat Gus. Saya antar Gus. Akhirnya coba diantar gimana? Ternyata ya betul. Terus saya ingat orang-orang kiai dulu gini. Dulu kan saya punya kiai, kalau Jumatan kok sore, katanya aku nanti Jumatan di Mekah. Pulang ya bawa roti-roti Mekah itu. Tapi pada waktu itu kan saya belum pernah ke Mekah. Gak percaya mau gak percaya gimana? Mau percaya gak pernah pergi ke Mekah. Akhirnya setelah saya betul-betul sampai di Mekah itu tahu, oh, roti-roti ini berarti yang dibawa kiai saya dulu memang betul dari Mekah. Kalau nggak di Mekah ini nggak ada. Diterima enggak. Apa jawaban mereka? Gus, kalau punya saya cepet kaya Gus. Bayangkan, nanti kalau mobil ganti baru kita bisa menyediakan Gus, gak usah ngoyo-ngoyo, gak usah kerja ngoyo-ngoyo, penting setiap hari ibadah. Gimana? Mereka sudah tidak membuat kita menjadi rusak, tapi membuat kita jadi orang yang soleh. Iblis itu kalau sudah nggak mampu membuat kita jadi orang yang jahat, kan dibikin jadi orang yang paling soleh. Lama-lama ya jadi orang merasa paling soleh di dunia. Nanti kalau saya ikut sampean Gus, orang datang semuanya cium tangan Gus. Saman bisa jual keramat Gus, nggak perlu jual kitab Gus. Ya, itu tantangan menuju Allah ada di jalan alam malakut, alam jabarut yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir. Kita bisa ke situ tidak membutuhkan yang namanya ilmu dohir, yang dibutuhkan ilmu batin. Ya, dohir nggak masuk. Baca kitab jutaan, ribuan kata Syekh Abdul Qadir kemarin nggak akan berguna karena itu nggak dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun sewu Gus niki kula pengenane buka-buka teng ngene kitab fikih terjemah niki. Ternyata ada dawuhnya Amirul Mukminin Sayyidina Ali yang sama intinya kali iki. Kula nggih dereng ngertos ya apa cara mengukur dirinya sendiri.
Yang mereka kan diterangkan manusia itu harus tahu kadar dirinya. Jangan sampai mengakui makom bagi dirinya yang bukan haknya. Dan terus tenggene mereka ini untuk mengukur dirinya kita sendiri itu gimana bisa jadi sopo aku iki mau bisa ngerti sak piro kadare ngoten iki terus pun ini. Oke, ada pertanyaan, bagaimana mengukur kadar diri kita? Sebenarnya yang tahu kita jujur dan tidak jujur kan ya kita. Kita dengan siapa? Ya dengan Allah. Jadi contohnya begini, paling gampang. Ada kan orang memakai baju yang sangat agamis, sampai pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah, ya pakai udeng-udeng. Itu kan orang yang mencitrakan dirinya dari alam idea tadi, supaya dia dikenali orang sebagai orang yang alim alamah. Padahal dia sebenarnya nggak alim, juga nggak alamah. Makanya itu yang dimaksud Sayyidina Ali. Jangan pakai bajunya wali kutub kalau kamu sendiri belum sampai tingkatan wali. Jangan pakai baju kiai kalau kamu belum mumpuni ilmunya jadi seorang kiai. Itu namanya kadar diri. Pada dasarnya kamu harus tahu diri. Ya, pada dasarnya kita harus tahu diri. Sekarang apa nggak banyak orang ilmu agamanya ya pas-pasan, tapi kan karena atribut baju yang dipakai untuk meyakinkan orang, biar dia terkesan menjadi orang yang alim. Nah, iya kan? Berarti orang yang seperti itu ya nggak tahu diri dengan dirinya sendiri. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal dirinya sendiri aja nggak, apalagi mengenal Tuhannya. Makanya kan ada kelompok-kelompok tertentu kalau pakai atribut ilmu dohirnya meyakinkan kita, dia seakan-akan orang alim dohir batin dan orang yang paling bijaksana, sampai kemana-mana bawa tongkat. Kalau dulu itu kan tongkat mencerminkan kebijaksanaan orang, sekarang enggak, itu jadi atribut saja. Oke, makanya kita kalau belum sampai di level itu ya jangan memaksa. Wong dari TKI ke Arab 5 tahun aja pulang sudah, kalau ke masjid apa? Pakai apa? Pakai bajunya kan sudah dari atas langsung ke bawah toh. Karena dia itu ingin mencitrakan dirinya orang alim, alumni Timur Tengah, walaupun alumni TKI, TKW kan alumni Timur Tengah, bahasa Arabnya pinter. Tapi kalau membaca kitab ya belum tentu pinter. Nah itu namanya tidak tahu diri. Cuman bahasanya Sayyidina Ali kan halus, gak kayak kita. Ya harus tahu kadar diri nih. Bahasa kita ya pokoknya harus tahu diri. Contoh, dulu itu di sini nggak akan berani orang pakai kopiah haji kalau dia belum bener-bener pergi haji. Sekarang tukang becak, tukang ojek di perempatan saya sudah pakai topi haji. Dulu itu nggak ada yang berani pakai jilbab kalau nggak solehah tenanan. Sekarang nggak ada bedanya orang yang solehah pakai jilbab, hanya orang yang tren pakai jilbab. Oh, nyatanya di lokalisasi aja pakai jilbab. Kalau nggak percaya saya antar ke sana. Nah, itu kan memaksakan diri, akhirnya tidak tahu diri. Oke, itu yang dimaksud Sayyidina Ali. Nah, kita kalau belum waktunya, ilmu kita kalau belum ilmunya kiai, ojo macak kiai gitu loh maksudnya Sayyidina Ali. Ya, kalau belum pernah kaji jangan pakai topi haji. Paling gampangnya kan gitu. Oke. Jadi itu orang yang tahu kadar dirinya alias tahu diri. Kadar diri untuk kemampuan belajar ilmu. Oke. Itu yang di ilmu dohir saja Sayyidina Ali memberi rambu-rambu yang ketat, apalagi di ilmu batin. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan rambu-rambu ketat, nggak boleh sembarangan cerita. Nanti orang yang hanya bisa ilmu sambatan, nyambat roh-roh halus itu dengan orang yang ma'rifat nanti nggak akan ada bedanya.
Makanya di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani di zaman akhir itu yang betul-betul walinya Allah dengan wali yang palsu orang nggak akan bisa membedakan. Karena semua orang mengaku bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Lihat di medsos itu, mengobati orang katanya manggil malaikat Jibril, ngambil ini, wah. Ya. Jadi nggak bisa membedakan, sama dengan uang. Karena uang palsu beredar itu lebih banyak daripada uang asli, orang nggak akan bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Jadi apalagi di alam hakikat, kita harus betul-betul tahu diri. Kalau belum nyampe sana, jangan ngomong nyampe sana. Ilmu syariat saja sudah dikasih rambu-rambu yang ketat Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali mengatakan itu untuk kepentingan ilmu dohir, juga untuk kepentingan ilmu batin. Lek gurung dadi wali, aja macak wali. Kan banyak sekarang orang itu kan jalannya aja sudah diatur, koyo Mbah Wali mlaku, ngerokoknya aja sudah diatur. Gayanya sudah saya amati itu di dunia, saya amati. Ya. Orang-orang jual keramat itu sudah saya amati, melakuni cara berjalannya, naik panggungnya saja itu langkah kakinya sudah diatur. Krunya sudah dikasih tahu, nanti harusnya begini, ini sudah dikasih tahu. Itu jangan heran, makanya kalau kita ngaji begini akhirnya kenal, oh ini yang betul keramat, kalau sama yang betul-betul keramat nanti kan gak ada bedanya. Jadi jangan ngaku walinya Allah kalau belum wali. Makanya pertanyaannya Pak Imron, apa masih ada Gus? Ada. Nyatanya yang ngaji ini masih ada, berarti kan ya ada. Kalau nggak mampu sampai alam ruhani, apa ya mampu ngaji kitab ini? Yang diceritakan ruhani. Nyatanya banyak yang tumbang di tengah jalan. Ngaji ruhani ini loh, banyak yang tumbang di tengah jalan. Kalau kuliah, walaupun disuruh bikin skripsi sulit, ya dosennya killer, gitu aja masih mampu menyelesaikan. Kalau di alam ruhani banyak yang tumbang di tengah jalan karena ruhaninya tidak sampai di situ. Nah itu nanti penjelasan sebenarnya di alinea berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, monggo. Sekarang kan banyak fenomena yang orang yang mengaku orang, tapi yang dikagumi itu ternyata, ya maaf, ilmunya nggak sebanding. Oh iya. Gimana gitu? Ya kadang-kadang ilmunya masih dalam-dalamnya kali konto. Nanti kalau belajar filsafat itu namanya kita harus memandang seperti itu dengan fenomenologi. Ya, tahu fenomena toh? Jadi kalau muncul fenomena-fenomena banyak, bagaimana kita memandang fenomena itu sendiri, yaitu dengan filsafat namanya fenomenologi. Kenapa orang kok seperti itu? Ya. Terus mencitrakan dirinya jadi tokoh. Oh kenapa kok seperti ini, seperti ini. Itu kan fenomenologi. Kita nggak boleh masuk ke situ, karena itu intinya orang yang akan membuat dirinya selalu eksis di tengah-tengah kehidupan orang lain. Maka dia mencitrakan seperti itu. Walaupun ilmunya masih dalamnya kali konto, sungai berantas, tapi dia sudah mencitrakan dirinya menjadi orang yang paling hebat. Itu dipelajari di filsafat namanya fenomenologi. Terus kita tahu saja ini lapo to wong iki. Lama-lama nanti kalian belajar filsafat lapo to wong iki. Kenapa? Kan kalau kita belajar fenomenologi, sebenarnya orang kok berbondong-bondong mau jadi pengurus organisasi keagamaan. Ada apa sih? Padahal dawuhnya pendiri organisasi itu, kamu jangan cari makan di organisasi ini. Semua orang mengatakan saya mau menghidupkan organisasi, tapi karena kita pelajari dari ilmu fenomenologi, ternyata semua cari hidup dengan organisasi ini. Karena sekarang bisa bikin proposal, bisa bikin ini, banyak proyek di dalamnya, orang berebut di situ. Dulu sebelum ada seperti itu, garing ya nggak ada yang rebutan. Ya, nah itulah nanti kita pelajari dari ilmu fenomenologi. Oh, katanya
Kata tokoh filsafat namanya Immanuel Kant, orang itu kan sudah bisa dilihat dari awal niat baiknya. Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Orang berbuat apa saja amal ibadah, mau membantu orang, tapi ternyata niat baiknya tidak sama dengan dohirnya. Oh, dia mau membantu orang itu ternyata menginginkan popularitas. Nah, kata Immanuel Kant, berarti orang ini menjatuhkan martabatnya sendiri, ya. Sehingga orang yang beramal seperti itu namanya tidak bermoral, dipandang dari filsafat moral. Banyak nggak orang yang nggak bermoral? Yang kemarin-kemarin itu loh. Kalau dipandang dari sisi fenomenologi ya nggak bermoral semua. Nyatanya milih pemimpinnya juga terima sembako, terima amplop. Nah, itu kalau kita belajar metafisika lebih tidak bermoral lagi. Tapi dari fenomenologi semua orang kan menikmati, gitu. Semua orang menikmati. Nah, kalau kita belajar metafisika dan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani, apa masih tetap mau mengikuti eksistensialismenya orang-orang? Sesuatu yang dibentuk oleh orang-orang selama ini. Gus coblosan sekali. Nanti kalau nggak diterima, wong dia nanti 5 tahun sudah menghabiskan uang kita, uangnya rakyat. Kita gini lah. Berarti kan yang intinya yang menghabiskan uang, yang mendorong dia berbuat jahat kan ya rakyatnya. Nah, itu nanti belajar filsafat moral sama belajar filsafat eksistensialisme. Akhirnya agama ditinggalkan oleh penganutnya itu karena belajar filsafat lebih baik daripada belajar agama, ya enggak? Makanya kita belajar, ulama ini mendeskripsikan agama dari sudut pandang filsafat, mendeskripsikan agama dari sudut pandang psikologi. Orang itu kan menjual agama, orang itu berbuat baik dan berbuat jelek atas nama agama itu dipandang dulu dari psikologi agama. Gimana sih orang beragama yang baik? Itu kan cerita, itu kan harus dari ilmu psikologi. Oh, berpikirnya begini, oh dia di sudut pandangnya filsafat. Kenapa orang kok bisa jadi teroris? Nah, itu nanti dijelaskan semua di sini. Ya, jadi itu namanya fenomenologi dan eksistensialisme. Dia ingin eksis di tengah-tengah orang yang ada di sekitarnya sampai muncul produk komunikasi namanya aksis. Dengan pakai nomor eksis itu biar eksis terus. Tahu toh eksis? Nah, ya itu yang diinginkan orang itu ya karena eksistensialismenya. Ingin selalu, pokoknya di tengah masyarakat nggak boleh ada yang di atasnya dia harus eksis terus. Jadi itu fenomena yang dari dulu akhirnya dipelajari oleh ilmu filsafat namanya fenomenologi. Kita nggak bisa menilai karena nggak punya ilmunya. Kita lanjutkan ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, intinya kita jangan menyia-nyiakan umur. Kalau kata Sayyidina Ali tadi, pesan terakhirnya apapun pokoknya jangan menyia-nyiakan umur. Wayam bagi seyogyanya lil alimi, bagi orang alim, ayyahsula, harus mampu mengetahui makna-makna hakikatil insani, insan hakiki, al-musamma yang disebut bitiflil ma'ani, dengan tiflul ma'ani. Wa yurab
wa yurabbiyahu, lalu memeliharanya, bimulazamati, dengan mendisiplinkan diri, asma'it tauhidi, dengan asma tauhid, wa yakhruju, selanjutnya mengeluarkan diri, min alamil jismaniyati, dari alam jismani. Oke, sebenarnya kita terjemah alam materi nanti cenderungnya seperti filsafat ya. Kita ikuti istilahnya Syekh Abdul Qadir saja. Ila alamir ruhaniyati, menuju alam ruhani. Wahwa, ia adalah alamus sirri, alam sir. Laisa fihi, tidak ada sesuatu pun di dalamnya. Ghairullahi, selain Allah. Tayyarun, sebagai tempat tinggal. Wahwa, jika boleh dia, kamisli, diibaratkan seperti sokhro'a, alam yang luas, min nuri, dari padang cahaya, la nihayata, yang tidak ada batas arah, lahu, baginya. Wa tiflul ma'ani, dan tiflul ma'ani. Wa tiflul ma'ani, dan tiflul ma'ani inilah yatiru, yang akan terbang, fiha, ke dalam alam kurbah, wayaro, sehingga dapat melihat, al-ajaiba, berbagai keajaiban, wal ghoraiba, dan hal-hal yang asing, fiha, di dalamnya. Walakin, tetapi, la yumkinu, tidak mungkin, la yumkinu, tidak mungkin seseorang al-ikhbaru, mampu menjelaskannya,
al-ikhbaru anha, mampu menjelaskannya. Wahya, ini adalah maqamul muwahhidin, makomnya al-muwahhidin, para ahli tauhid, ya, makomnya para teolog. Alladzina, diri mereka, fanau fana, min ta'yinihim hilang, fi ainil wahdati, fi aini pada inti, al wahdati tauhid. Falaisa lahum, falaisa tidak ada, falaisa tidak ada yang dirasa, lahum oleh mereka, fisirri dalam sir, illa kecuali ru'yata melihat, nuri cahaya, jamalillahi ta'ala, keindahan Allah Ta'ala. Kama layaro, kama seperti orang, layaro yang tidak bisa melihat, illallahu selain Allah, nafsahu dirinya, faida ketika imtala'ati syamsu, imtala'at lebur, apa asyamsu dengan matahari, fihi di dalamnya, fala jaroma maka tidak heran, annal insana jika manusia la yaro tidak mampu melihat nafsahu dirinya, bimuqabalati bila berhadapan, jamalillahi ta'ala dengan keindahan Allah Ta'ala.
li ghalabatil khiyarati, li ghalabati karena diliputi, al khiyarati kesilauan, wal muhwiyati dan peleburan, fi nafsihi pada dirinya, kama qala sebagaimana bersabda Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam alaihi sholatu wassalam, kepadanya sholawat dan salam. La yalija tidak akan mampu masuk siapa al insanu manusia ila malakutis samawati ke malakutnya langit, hatta sampai dia yulada dilahirkan, marrotaini kedua kalinya, kama sebagaimana yuladu dilahirkannya, at-toiru burung, marrotaini dua kali, wal muradu yang dimaksud minhu dilahirkan, tuwallatu dilahirkannya, at-tiflil ma'nawi tiflul ma'ani, ar-ruhani dalam bentuk ruh, min haqiqatin berasal dari hakikat, qabiliyatil insani qabiliyati mengolah al insani insan hakiki, wahwa yaitu sirruhu sirrinya, yadharu tampak, wujuduhu wujudnya, wa ulumuhu ilmunya, min ijtimai atau min ijtimai, min dari ijtimai berkumpulnya, nuri cahaya, ilmi syariati ilmu syariat,
wal haqiqati dan ilmu hakikat, li'annal walada karena kelahiran bayi la yahsulu tidak akan lahir illa kecuali min ijtimai berkumpulnya nutfataini dua sperma minar rojuli dari laki-laki wal mar'ati dan perempuan kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala inna sungguh khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia min nutfatin dari setetes mani amsyajin yang bercampur wa ba'da setelah zuhuri lahir hadzal makna tiflul ma'ani ini yahsulu dia akan melintasi al uburu menyeberang min buhuril khalqi min dari buhuril khalqi buhuri lautan al khalqi makhluk ila qu'uril amri ila menuju qu'uri puncak al amri perkara hakikat bal bahkan kullul alami semua alam fi jambi di sekitar alamir ruhi alam ruh kakitroti ma'in kakitroti bagai setetes ma'in air min bahrin di lautan wa ba'da dzalika dan setelah itu
Ulumur ruhaniyatu, ilmu ruhani. Walladuniyatu, dan ilmu laduni. Bila harfin, tanpa huruf. Wala sautin, dan tanpa suara. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di dalam alinea ini dijelaskan kita itu dilahirkan 2 kali. Kapan lahir pertama? Lahir pertama pada waktu Allah bertanya, kemarin apa? Dialog primordial. Ya, waktu bertanya, ya, alastu birabbikum. Terus menjawab bala, bala syahidna. Jadi maka diibaratkan seperti burung. Burung itu pertama dilahirkan itu ada di alam rahimnya ibunya. Kemudian jadi telur. Telur dilahirkan ibunya, keluar dari rahimnya. Kemudian menetas di luar, itu kelahiran yang kedua. Kalau kita kelahiran pertama ya di alam ruh itu ketika wanafaktu fihi mir ruhi, ya ketika aku tiupkan ruhku kepadanya itu, lah itulah kelahiran kita yang pertama. Kemudian proses sampai masuk ke alam rahimnya sang ibu melalui percampuran sperma tadi, kemudian dilahirkan ke dunia ini melalui rahimnya ibu, itu berarti kita lahir yang kedua. Seperti burung. Makanya pertanyaannya Bu Nawas, dulu mana telur sama ayam? Dulu mana? Dulu mana telur sama ayam? Mau ayam dulu, wong ayam dari telur. Mau telur dulu, telur dari ayam. Bingung kan? Kalau kita melihat ilmu ini, berarti yang punya ruh dulu yang mana? Nah, berarti yang lahir pertama adalah ayam, bukan telur. Telur itu kelahiran yang kedua. Kelahiran pertama adalah ayamnya, baru kelahiran yang kedua adalah telurnya. Jadi kita waktu masih tiflul ma'ani di alam ruh dulu, kelahiran kita yang pertama, kemudian diletakkan oleh Allah di alam ruh. Ya, disitulah alam misal. Ya, alam ideanya Allah. Kalau di alam, kalau kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang kitab apa namanya Al-Fathur Rabbani, itu namanya alam amr, ya. Alam ideanya Allah itu namanya alam amr. Ya, mungkin ada pertanyaan? Sudah paham? Saya ulangi, ini yang ada di majelis sama yang ada di Zoom. Kita Ramadan ngaji apa tidak? Kalau di sini semua mengatakan ngaji. Jadi nanti kalau ngaji tetap harus punya kitab aslinya. Ya, ini kitab aslinya namanya Bidayatul Hikmah. Ya, ini membahas nanti filsafat ilahiyah dengan metafisika. Jadi menggabungkan filsafatnya dulu di zaman kuno Yunani sampai zaman paripatetik, ya. Apalagi paripatetik. Bahasa Arabnya masyaiyah, bahasa Jawanya itu melaku-melaku. Dulu itu seorang filosof kan di zaman di Yunani, di Athena, itu kan ada lampu yang terang benderang di alun-alun, itu ada lampu tengah-tengah. Lah para filosof itu berada di tengah, di bawahnya lampu itu, terus santri-santrinya berkumpul di situ karena adanya penerangan di situ, terus dia mengajarkan. Ya seperti kita ini termasuk ini gaya-gaya paripatetik, ngaji model begini nih. Cuman saya nggak pindah-pindah tempatnya di sini. Kalau Aristoteles dulu mana ada tempat yang terang malam itu ya di situ. Ya, itu madhabnya paripatetik. Nah, kitab ini saya ulangi ya. Tadi saya baru ambil dicetakan itu yang kitab teks Arabnya.
Ini 95 ya. Tadi ditanya, Pak, dikasih hardcover dengan jilid biasanya ada apa namanya plastiknya enggak? Yus menisan plastik Mas. Ya, jadi nanti ini gantinya itu. Lah ini saya terjemahkan ini. Ini ngebut berapa hari saya terjemahkan. Cuman yang saya terjemah di sini kan ada 2 marhalah. Ya, 2 marhalah yang saya terjemahkan ini 1 marhalah segini nih. Nah, jenengan pilih yang begini, yang hurufnya saya besar-besarkan apa standar buku. Kalau standar buku berarti lebih murah. Ya, kalau standar ini kan besar-besar yang PowerPoint kayak anak kuliah, ini habisnya 35.000. Berarti 35 ditambah ini. Oke. Yang besar. Oke. Jadi yang besar ya. Jadi yang napa nih? Niki. Maksudnya yang besar itu kan ini hurufnya besar-besar. Oke, kan nanti bisa saya rubah di komputer. Kalau pengen cetak seperti buku pelajaran anak sekolah kan, nah gini toh, kan akhirnya jadi kecil. Tapi ini lebih murah kalau kecil. Nah, tapi pertimbangan saya kan, yang ngaji sama saya kelas paripatetik kan sudah usianya. Kalau dimasukkan BPJS kan jelas nggak masuk, kan sudah di atas 65, gitu. BPJS itu 65 sudah nggak masuk. Oke, jadi yang besar ge, ini 35 tambah ini. Nanti saya umumkan di grup. Ya nanti terus saya coba isi lah. Terus jenengan seperti biasanya ngisi yang ikut itu ge. Yang di Zoom ada pertanyaan? Jadi nanti di pengumuman saya cantumkan harga kitabnya. Jadi dapat 2 kitab jenengan, bukan 1 kitab. Ini 2 kitab. Untuk menyingkat waktu ngaji Ramadan, nanti nggak tuntas. Kalau ngaji seperti yang kemarin-kemarin kan nggak tuntas karena maknanya terlalu lama. Oke. Jadi kita ngalap berkahnya, cari berkahnya Ramadan dengan ngaji kitab metafisika. Oke. Jadi kita sudah melampau filsafat, juga melampau psikologi, kita ngaji metafisika. Oke. Kitabnya Bidayatul Hikmah. Beliau ini adalah salah satu ulama ya, filosof besar Islam abad pertengahan setelah Ibnu Sina, setelahnya Mulla Sadra. Ya, beliau ini nama lengkapnya Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai. Beliau juga penulis kitab tafsir Al-Mizan. Al-Mizan. Nah, ngajinya malam, okay? Biar tenaganya fresh, santai, okay? Malam santai. Wong malam kan nggak pernah tidur tuh kalau Ramadan. Maksud saya nggak pernah tidur sore, tidurnya kan malam. Okay. Jadi nanti yang mau ikut ya kita ngajinya malam. Besok minggu kan baru ngaji jamaah yang lain, itu mau saya sampaikan. Kalau yang jamaah Sirul Asrol kan sepakat ngaji semuanya ya. Oke. Jadi dapat 2 kitab langsung terjemah, ini masih saya koreksi terjemahnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin. Ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.